efisiensi ini sangat bagus sekali. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya seremonial. Anggarannya ini digunakan betul-betul skala prioritas. Infrastruktur dibangun, dampaknya pada perekonomian. Perekonomian masyarakat begitu ya Pak. Dan sudah dibangun oleh pemerintah daerahnya dan sekarang alhamdulillah menjadi daya tarik tersendiri. Kalau masyarakatnya sehat, akan berpendidikan. Kalau berpendidikan akan sehat. Betul, gitu. Karena teredukasi, mereka paham bagaimana cara hidup sehat begitu ya Pak. Masih mempercayakan kepada pemerintah, tidak melakukan hal-hal yang provokatif, sehingga masyarakat dan pemerintah saling memberikan saling memberikan input yang baik. Masyarakat percaya kepada pemerintah, pemerintah memberikan hal yang baik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, bagaimana kabar? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dalam Ngode, Ngobrol Bareng Dewan bersama saya Silka Suarizona. Dan tentunya Silka nggak sendiri karena Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa. Haji Mahdi SH, Wakil Ketua 2 Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi P3 PSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah menjalani ibadah puasa 1 bulan penuh dan tuntas, dan juga setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan sekarang ada di JTV untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Itu dia yang kita tunggu-tunggu, Mbak. Luar biasa, Pak Mahdi ini anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Jatim 3, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Dan hari ini, Pak Mahdi, kita akan membahas terkait dengan pembangunan daerah di era efisiensi anggaran. Nah, karena kita sering kali mendengar akhir-akhir ini ya, efisiensi anggaran, begitu. Nah, kalau dari DPRD sendiri melihat efisiensi anggaran hari ini sebetulnya dimaknainya seperti apa sih Pak Mahdi? Jadi terkait dengan efisiensi anggaran ini, memanfaatkan anggaran untuk kepentingan yang betul-betul yang menyentuh masyarakat langsung dan juga yang berkaitan dengan prioritas, skala prioritas. Jadi efisiensi ini sangat bagus sekali. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya seremonial, sifatnya yang hanya tidak menyentuh kepada masyarakat langsung. Jadi efisiensi ini tujuannya jadi pembangunan anggarannya ini digunakan betul-betul skala prioritas, kepentingan masyarakat yang sangat mendasar. Seperti itu, seperti infrastruktur, terkait dengan air bersih, pendidikan, dan kesehatan seperti itu. Jadi sifat yang bersifat seremonial, pelantikan atau itu di efisiensi betul. Termasuk dengan perjalanan dinas juga itu untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Jadi kebanyakan memang anggaran yang diefisiensi atau dipangkas ini memang yang sifatnya seremonial tadi ya, Mbak. Jadi yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. Jadi lebih efisiensi seperti itu. Tapi di tengah efisiensi anggaran ini sendiri Pak Mahdi, seperti apa pembangunan daerah khususnya di 2025-2026 ini ya? Terkait pembangunan memang khususnya di Jawa Timur memang mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali terkait dengan anggaran. Misalkan tahun 2025 ini kita mengalami penurunan 4,1 triliun. Sehingga Provinsi Jawa Timur dengan DPRD melakukan efisiensi. Efisiensi bagaimana yang 4,1 triliun hilang bisa jadi sisa anggaran itu bisa digunakan betul untuk kepentingan masyarakat. Misalkan terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Kita tahu di Jawa Timur ini dalam waktu yang dekat-dekat ini kan mengalami hal yang tidak baik-baik saja. Terkait dengan bencana, terkait dengan cuaca ekstrim,
sehingga kita membutuhkan anggaran yang sangat signifikan, sehingga pengurangan itu masih kita lakukan efisiensi seperti itu, Mbak. Oke, jadi selain ada pengurangan TKD itu ya, transfer ke daerah, efisiensi di provinsi pun juga dilakukan begitu ya? Seperti itu. Baik. Sehingga anggaran itu betul-betul menjadi skala prioritas untuk kepentingan masyarakat. Oke. Artinya ketika efisiensi ini memang mau tidak mau dilakukan, ada optimalisasi APBD tadi disampaikan Pak Mahdi ya. Jadi memang hanya untuk skala prioritas, kemudian mungkin juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, ini sektor-sektor apa saja atau PAD yang sekiranya ini bisa digenjot gitu Pak Mahdi? Kebetulan saya memang membidangi terkait dengan perekonomian, keuangan, dan juga bidang BPKAD, aset. Jadi memaksimalkan aset yang punya provinsi, yang banyak mangkrak itu dimanfaatkan bagaimana sekiranya bisa dijadikan pendapatan. Misalkan disewakan atau dikerjasamakan. Itu bagian, itu yang berkaitan dengan aset. Itu berkaitan dengan aset. Juga berkaitan dengan dividen dari BUMD. Kita genjot bagaimana sekiranya BUMD ini bisa memberikan dividen yang lebih banyak lagi kepada provinsi sehingga pendapatannya meningkat, seperti Bank Jatim, BPR Jatim. Kan kita punya BUMD itu sekitar 8 BUMD, Mbak. Kita memanfaatkan itu sehingga dividen yang diberikan oleh BUMD itu meningkat dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada itu, termasuk dengan pajak, memanfaatkan pajak sehingga kita tahu bahwa pajak itu juga banyak, Mbak, pajak kendaraan, pajak bumi dan mineral, itu berkaitan dengan pajak air tanah, itu kan kita genjot betul, kita manfaatkan betul seperti itu, Mbak. Oke, jadi PAD dari pajak, kemudian BUMD kita, ini juga penting lagi, dan pengelolaan aset yang dimiliki di Provinsi Jawa Timur ya. Kita punya aset itu sangat banyak sekali, Mbak. Tapi banyak yang mangkrak ya, Pak Mahdi? Ya, masih belum dimanfaatkan. Sehingga dengan efisiensi ini dan pengurangan dari transfer ke daerah itu sangat berdampak sekali, sehingga kita mengenjot sekarang, Mbak. Betul-betul ada pengawasan yang betul-betul kita awasi sehingga PAD Provinsi Jawa Timur itu betul meningkat sehingga menutupi kekurangan itu. Jadi efisiensi tetap jalan, tapi tambahan PAD kita usahakan. Nah, itu dia, supaya ya hasilnya lebih optimal lagi begitu Pak Mahdi ya. Kalau aset-aset yang mangkrak tadi seperti yang Pak Mahdi singgung, ini mungkin contoh beberapa, Pak? Seperti halnya ada di Probolinggo itu ada pelabuhan, ada pelabuhan Perikan Mayangan, tanah-tanahnya itu belum dimanfaatkan. Kita usahakan sekarang bisa disewakan kepada para pengusaha nelayan yang ada di sana, sehingga termanfaatkan dengan biaya-biaya yang sudah ditentukan, termasuk penggunaan aset-aset seperti tanah kosong yang punya pemerintah bisa disewakan kepada yang mau menggunakan, seperti halnya di Taman Dayu. Taman Dayu kita sudah kerjasama dengan pendapatan yang kita dapatkan seperti itu, Mbak. Itu banyak sekali, termasuk perkebunan-perkebunan yang punya provinsi sebagian besar belum bisa jalan, kita dorong bagaimana bisa dikerjasamakan sehingga bisa menghasilkan. Ya, itu juga meningkatkan ini ya, investasi juga begitu ya, pendapatan betul dari ya, mungkin ada yang tertarik menggunakan tadi perkebunan, kemudian Taman Dayu ini kan strategis sekali, bisa banyak dibuat wisata, asetnya. bisa dibuat jadi di Malang sebagainya. itu ada Taman Budaya Taman Budaya Krida yang sangat strategis sekali, tempatnya di daerah tengah kota, Jalan Soekarno-Hatta. Apalagi Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta itu katanya mau dijadikan seperti tempat keramaian, itu kan bisa dimanfaatkan. Dan di sana ada tempat gedungnya juga, ada tempat homestay-nya juga.
kalau dimanfaatkan sangat bagus sekali Mbak kan seperti Oke, itu. betul. Seperti itu. Dan efisiensi ini kan juga kemarin sudah sempat berjalan begitu ya Pak, 2025, kemudian ini sekarang 2026, kemudian dengan strategi penghematan tadi, pemerintah daerah diwajibkan memangkas belanja tidak produktif, seperti biaya seremonial, rapat intensif, FGD yang mungkin tidak esensial. Apakah sejauh ini bagaimana Pak? Lancar saja kah? Atau seperti apa pengamatan terkait dengan efisiensi yang sudah jalan, saya kira sudah jalan Mbak, dan itu efektif sekali. Misalkan terkait dengan acara seremonial sudah berkurang, dan itu menambah untuk kepentingan masyarakat, digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya perjalanan dinas sudah dilakukan, dan itu tidak ada masalah. Mungkin yang perlu kita jaga terus efisiensi terkait dengan kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi seperti itu, termasuk kesehatan, pendidikan. Efisiensi jangan menyentuh kepada hal yang mendasar seperti itu. Oke, jadi seperti yang paling prioritas didahulukan begitu ya. Pak Mahdi, otomatis ketika ada efisiensi anggaran, ini kan ya ada sektor yang kemudian mungkin harus ditunda atau disesuaikan begitu ya. Apa saja Pak? Kalau tadi pendidikan, kesehatan ini kan menjadi prioritas. Nah, yang mungkin saat ini harus melakukan penyesuaian dan ditunda sejenak begitu. Sektor-sektor apa? Terutama terkait dengan misalkan di OPD itu pembangunan-pembangunan yang masih bisa dipakai, tidak perlu ada pembangunan lagi. Misalkan perawatan-perawatan juga, perawatan-perawatan atau penambahan. Biasanya kalau sudah 5 tahun mobil perlu diperbarui, itu mungkin itu ditunda Mbak, tidak dilakukan lagi. Termasuk perawatan-perawatan yang ada di kantor, itu kan banyak kadang pembelian-pembelian yang tidak diulang-ulang, itu juga perlu ada pengawasan. Karena kan, misalkan pembialan laptop yang sudah masih bagus, masih bisa digunakan, kadang-kadang ada pengadaan lagi, itu yang perlu dikurangi. Kalau perlu tidak perlu ada pembelian lagi, karena memang itu masih bisa digunakan yang lama. Jadi seperti itu Mbak, yang skala prioritas jangan sampai terjadi untuk pengurangan efisiensi itu. Yang saya bersentuhan langsung dengan masyarakat ya Pak Mahdi. Apalagi Bu Hovifah sangat getol sekali kepada masyarakat dan sangat perhatian sekali kepada masyarakat, sehingga terjun langsung kepada masyarakat, termasuk terkait dengan pembangunan-pembangunan yang strategis, misalkan jalan yang kena bencana, Bu Hovifah langsung turun langsung dan langsung action Mbak, seperti itu. Karena memang efisiensi itu terjadi sehingga cadangannya masih ada. Oke. Kalau misal seperti jalan rusak begitu Pak Mahdi, memang bagaimana? Harus disesuaikan ya? Memang masih perlu penyesuaian, karena memang anggarannya kan halnya seperti keluarga Mbak. Kalau dulu kita mempunyai uang 100 dulu, sekarang punya 10. Jadi kan harus disesuaikan sudah terkait dengan belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah sekarang seperti ini. Dan juga upaya optimalisasi pendapatan, kemudian juga digitalisasi. Ini kan sekarang melalui inovasi, kemudian digitalisasi layanan, ada e-planning, e-budgeting, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana sejauh ini Pak? Terkait optimalisasi pendapatan sudah dilakukan melalui e-budgeting dan e-planning, termasuk melalui tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah. Misalkan pembayaran itu melalui misalkan non tunai itu sangat bagus sekali, karena tidak bersentuhan langsung kepada, termasuk perizinan sekarang kan tidak online sudah tidak bersentuhan langsung. Jadi misalkan ada yang perlu dibayarkan langsung melalui rekening pemerintah, sudah tidak lagi melalui tunai. Kadang-kadang kalau bersentuhan itu masih ada misalkan Mbak yang nego-nego seperti itu kan, itu kan tidak bagus juga. Betul. Seperti itu. Jadi memang ini dioptimalkan begitu Pak Mahdi ya, supaya memudahkan juga proses lebih cepat, lebih cepat, mudah, dan lebih murah, dan juga untuk masyarakat itu tidak merasa
lebih ribet lagi. Iya, Karena betul. kan masyarakat bisa melakukan misalkan pengurusan melalui dengan online, tidak bersentuhan. Mereka kan cukup dari rumah, mereka Betul. persiapkan yang dibutuhkan dengan mengirim melalui email ataupun apapun caranya, tapi tidak perlu ada wirawiri lagi. Betul. Nah, Kalau seperti dulu itu. kan dikit-dikit fotokopi, ada yang kurang kembali lagi gitu ya, Pak Madi ya. Jadi masyarakat terbantu betul. Betul. Jadi memang memudahkan sekali. Iya. Apakah ada inovasi atau strategi baru Pak ke depannya dalam pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran ini ya? Memang harus dilakukan Mbak, Oke. strategi baru karena memang anggaran kita terbatas dan yang transfer dari pusat ke daerah juga ada pengurangan yang Betul. sangat signifikan. Jadi harus ada strategi. Misalkan dalam pembahasannya itu kita prioritaskan yang betul-betul menjadi skala prioritas. Misalkan jalan kita pilih jalan kira-kira yang aksesnya menuju perekonomian. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain juga, tapi kan ada skala prioritas kan Betul. karena memang anggarannya terbatas. Sama dengan keluarga dalam berbelanja kan harus ada skala prioritas. Apa kira-kira? Yang jelas tidak perlu beli bedak lagi karena kebutuhan kita berkurang. Pendapatan kita berkurang. Yang jelas yang dibutuhkan pertama beras mungkin kebutuhan Ya, sehari-hari. pokok. Sama pemerintahan sama seperti itu juga. Jadi yang dilakukan, yang dikerjakan dan di skala prioritaskan yang berkepentingan kepada masyarakat langsung. Misalkan infrastruktur kira-kira yang akses terkait dengan perekonomian yang menyentuh kepada masyarakat langsung terkait perekonomian. Misalkan membawa hasil dari bumi atau hasil dari produksi itu yang sekiranya bisa gampang dan jalannya bagus, itu di skala prioritaskan. Tapi tidak yang lain dimunafakkan, tapi kalau ada misalkan bertahap Iya, seperti itu. iya, betul. Ya, Jadi semua semua pasti dioptimalkan begitu ya. tapi karena memang keterbatasan Harus mencari disesuaikan. skala prioritas untuk yang dikerjakan terlebih dahulu. Kalau di Dapil Jenengan, Pak Mahdi, Pasuruan, Probolinggo, ini potensi yang paling besar apa Pak? Wisata ya? Wisata. Iya Jadi benar-benar. Ada di Bromo. Probolinggo itu, khususnya di Probolinggo itu sangat menarik sekali Mbak. Probolinggo itu semua ada, baik sungai, baik lautnya, gunung, Gunungnya. hutannya, jadi semua ada semua di Probolinggo lengkap dan semua menjadi tempat wisata. Jadi menjadi tempat wisata yang ada yang skala internasional, ada yang skala nasional, ada juga daerah, misalkan Gunung Bromo. Siapa yang tidak tahu Gunung Bromo? Betul. Itu berada di sekitar Pasuruan, Probolinggo. Itu menjadi skala prioritas dalam pembangunannya sehingga perekonomian bisa jalan seperti itu. Di Probolinggo ada sungai bisa dimanfaatkan sebagai arum jeram. Oh iya, betul. Mungkin jenengan tahu. Ya, kalau arum pernah jeram, tahu tapi belum pernah ke sana, belum Pak. pernah. Belum Makanya pernah dicoba coba. nanti Iya, karena siap. memang sangat menarik. Di sungainya itu dimanfaatkan untuk wisata juga. Jadi rafting. Ya. Dan itu mendongkrak perekonomian di sekitar sana. Ada di rafting itu ada 4 operator. Masing-masing operator itu sekitar karyawannya hampir ada yang 100, ada yang 50. Itu kan mendongkrak perekonomian sekitar sana. Dan juga sepanjang yang digunakan bisa menjadi dimanfaatkan juga. Rafting di lautnya juga dimanfaatkan sebagai wisata juga di Probolinggo itu, namanya Gili Ketapang. Nah, mungkin Mbaknya tahu ada Ya, Gili pernah Ketapang. dengar. Di sana menjadi tempat wisata yang pulaunya kecil, tapi menjadi tempat Indah wisata ya yang pantainya, indah, Pak ya. indah pantainya bagus, jadi snorkeling di sana. Kalau suka snorkeling, suka diving, bisa main-main ke Probolinggo di Gili boleh Ketapang. tuh. Udah pernah? Belum pernah, Makanya Pak. dicoba juga, Siap. dicoba. Probolinggo itu lengkap, Mbak. Nah, ini lengkap. harusnya bisa optimal nih PAD dari wilayah Pasuruan, Iya, Probolinggo saja Probolinggo. wisatanya luar biasa Terkait ya Pak ya. dengan PAD mungkin tidak dampak, tapi ke perekonomiannya bangkit. Oh Mbak. iya, betul. Perekonomian bangkit karena misalkan di sekitaran Bromo masyarakatnya kan
terdampak ekonomi dengan adanya misalkan wisatawan yang banyak, baik dari kuda, baik dari ojek, dari orang yang berjualan, itu kan ekonominya bangkit. Begitu juga di Pekalian Rafting, begitu juga di Gili Ketapang, begitu juga ada di daerah Bermi namanya Mbak, sekarang lagi dibangun di Krucil namanya, itu dibangun namanya Bermi Eco Park, dan menjadi daya tarik sendiri wisatawan lokal, dan ramai juga, dan bangkit. Jadi itu yang menjadi skala prioritas terkait dengan infrastruktur. Jadi infrastruktur dibangun, dampaknya pada perekonomian masyarakat begitu ya Pak. Dan sudah dibangun oleh pemerintah daerahnya, dan sekarang alhamdulillah menjadi daya tarik tersendiri. Yang kalau suka pendakian, yang aksesnya menuju Taman Hidup, Badran itu Mbak, kan sangat menarik sekali. Seperti itu. Kalau terkait PAD sendiri Pak, PAD Jawa Timur ya, yang bersumber dari wilayah Dapil Jenengan begitu, sudah cukup optimalkah kalau Jenengan lihat begitu ya, dari Probolinggo, Pasuruan? Kalau terkait dengan PAD itu kan dari pajak, yang pajak kendaraan bermotor, yang paling banyak ya. Pajak kendaraan bermotor, juga dari pajak bukan bebatuan itu, dan juga pajak air bawah permukaan. Itu kalau di Probolinggo itu banyak juga pengguna air permukaan itu, misalkan Alamo, ada Santri, itu saya kira pendapatan untuk Provinsi Jawa Timur. Dan juga di Probolinggo itu ada pelabuhan namanya Pelabuhan Perikanan Mayangan, itu yang juga mendapatkan sumber pendapatan juga. Betul. Dan juga ada BUMD DHBN Pelabuhan, itu juga berada di Probolinggo. Jadi seperti itu. Pak Mahdi, silakan Pak diminum dulu sambil kita ngobrol-ngobrol soal perekonomian Jawa Timur ini ya. Sangat menarik sekali, kalau tidak ada ujungnya karena berkembang terus. Betul sekali. Sangat menarik sekali Mbak. Betul. Apalagi di Jawa Timur sendiri dengan berbagai potensi yang dimiliki begitu ya, Pak Mahdi. Lantas kalau DPRD sendiri Pak, sejauh mana DPRD ini terlibat dalam menentukan prioritas anggaran? Jadi dalam pembahasan menentukan program pembangunan pemerintah, DPRD itu membahasnya dengan eksekutif Mbak. Misalkan terkait dengan pembangunan, kira-kira apa yang mau dibangun di Jawa Timur, itu bersama DPR. DPR itu pertama melalui komisi masing-masing. Nah, kalau bidang saya komisi C terkait dengan pendapatan, terkait dengan aset, itu bahasanya seperti itu. Begitu juga komisi A, B, C, D itu membahas. Setelah itu digodoknya di Banggar, Badan Anggaran. Mereka menggodok itu memfokuskan terkait dengan skala prioritas. Jadi bersama-sama bahasnya. Kira-kira misalkan ada masukan dari pemerintah, misalkan ini akan kita bangun, setelah menjadi kajian oleh DPR, oh ini belum saatnya dibangun karena tidak menjadi skala prioritas, saling berdebat untuk terkait dengan program yang kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi dalam pembahasannya bersama-sama Mbak. Mungkin juga DPRD banyak bisa memasukkan insight hasil dari Musrenbang misalnya ya, dari kebutuhan DPRD masyarakat. Itu biasanya gitu melalui aspirasi Mbak. Kan ada reses namanya, jadi jaring aspirasi. Dan DPR ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, masing-masing dapil itu tahu kira-kira kebutuhan masyarakat di dapil saya, Probolinggo, Pasuruan, kira-kira apa yang menjadi skala prioritas, itu dimasukkan dalam pembahasan seperti itu Mbak. Disampaikan bahwa di daerah Probolinggo, Pasuruan yang menjadi skala prioritas seperti ini, seperti halnya sekarang skala prioritasnya jembatan-jembatan Mbak. Karena banyak jembatan yang rusak karena cuaca ekstrim kemarin, yang hujan betul-betul mengguyur sehingga terjadi banjir, dan banyak jembatan yang ke bawah oleh banjir. Ada sekitar 8 jembatan dan jembatan itu akses yang menuju daerah-daerah lain, seperti hanya di Teres, di daerah itu terjadi longsor dan
jalannya putus itu harus menjadi skala prioritas. Kita sampaikan. Alhamdulillah sudah respon oleh Bu Gubernur. Melalui Bupati kita sampaikan juga dari Bupati dan jadi perhatian khusus dari Ibu Gubernur. Karena pembahasannya memang tidak langsung Mbak, pasti ada bertahap seperti itu. Tapi kalau aspirasi yang terkait dengan efisiensi anggaran nih Pak, yang langsung ke masyarakat ya, ada nggak yang misalnya berkeluh kesah atau menyampaikan aspirasi langsung ke jenengan, Pak, gara-gara efisiensi nih, kenapa gitu, ada nggak Pak kalau masyarakat langsung? Memang karena efisiensi ini dampaknya misalkan terkait dengan perhotelan Mbak. Perhotelan, karena kan dengan dikurangnya, tidak dipungkiri dengan dikurangnya perjalanan dinas, hotel-hotel kan pasti berkurang anunya Mbak. Biasanya kan ada pemasukan dari rapat-rapat terkait dengan perjalanan dinas. Kita berjalan ke misalkan ke Banyuwangi, yang kan tidak mungkin dari sini ke Banyuwangi langsung pulang lagi kan, tidak mungkin, pasti minat. Itu berpengaruh juga, Jadi berkaitan akomodasi lah Mbak, yang seperti akomodasi kebanyakan yang mengeluh terkait dengan efisiensi seperti itu. Tapi bagaimana Pak mekanisme pengawasan agar efisiensi ini tidak jadi pemotongan asal-asalan begitu ya? Dalam arti memang ini sudah berjalan dan tadi Bapak sampaikan memang sudah cukup efektif begitu. Tapi kan kita juga tidak boleh tutup mata bahwa antisipasi itu harus kita lakukan begitu, pengawasan supaya tidak ada pemotongan asal-asalan, kemudian juga alokasi anggaran harus tepat sasaran. Nah, bagaimana DPRD memastikan pengawasan itu, Pak Mahdi? Saya sampaikan tadi, dalam pembahasannya itu kan kita melakukan pembahasan bersama Mbak. Kita lihat misalkan eksekutif misalkan mengusulkan pembangunan A, tapi A tidak menyentuh kepada masyarakat langsung, kita tidak sepakat. Nah, gitu kan pembahasannya bersama. Kita usulkan bersama, kita sepakati bersama sekiranya pembahasan itu dalam menentukan anggaran untuk program pemerintah Provinsi Jawa Timur betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Yang saya sampaikan tadi terkait dengan pendidikan, kesehatan itu yang dasar, jangan sampai ada efisiensi, karena itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan itu sangat penting sekali. Betul. Seperti itu. Jadi jangan sampai terdampak efisiensi begitu ya, Pak. Dan tentu banyak tantangan yang dihadapi begitu. Kebijakan efisiensi ini ya berpotensi pada pembatasan operasional akibat pengurangan sarana prasarana dan berdampak juga pada tenaga honorer, Pak. Nah, ini gimana kalau Bapak lihat? Memang ini menjadi dilema Mbak. Di satu sisi kita tetap bagaimana sekiranya tidak menjadi korban misalkan ya pemutusan hubungan kerja. Di satu sisi anggaran kita tidak mencukupi. Itu kan bisa, masa kita lanjutkan tapi tidak dibayar kan, tidak mungkin Mbak. Dilanjutkan tapi tidak dibayar. Tidak dilanjutkan tapi pemutusan kerja kan dilema Mbak. Itu kan memang menjadi kebijakan khusus. Saya kira ini memang sudah dilema, agak sulit untuk memutuskan seperti itu. Karena memang anggarannya Mbak, anggaran yang memang berkurang, apalagi mudah-mudahan ke depan dengan adanya situasi kondisi global seperti ini tidak terjadi lagi anggaran yang berkurang lagi. Karena kita tahu dengan berita-berita yang ada sekarang terkait dengan sumber daya alam atau kebutuhan energi yang kita butuhkan mengalami kenaikan, otomatis subsidi akan meningkat, apalagi sekarang dolarnya sudah merangkak terus, otomatis kan subsidi kan akan naik, akan berkurang lagi Mbak. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ke depan. Namanya kita kan ikhtiar terus, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Apalagi kebijakan pemerintah dalam waktu dekat akan ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu seperti apa itu Pak? Bekerja dari rumah. Itu kan efisiensi waktu. Work from home atau work from anywhere gitu. Jadi untuk mengurangi penggunaan penggunaan energi
misalkan para pekerja yang bekerja tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa dikerjakan dari rumah seperti itu. Dan juga sekolah-sekolah pembelajarannya melalui di rumah juga, sama seperti kita mengalami masa COVID. Itu akan mudah-mudahan tidak terjadi yang lama seperti ini. Betul. Karena berdampak kepada masyarakat juga. Betul. Karena dampak atau implikasinya mungkin akan panjang meluas, juga ya Pak, meluas betul meluas pada sekali. perputaran Ekonominya. pendidikan juga kalau full daring itu kan tidak optimal Tidak juga optimal, untuk karena para siswa-siswi. tidak bisa langsung bertanya kepada gurunya dan tidak mendapatkan ilmu secara langsung. Mereka hanya bisa bertanya, tidak bertatap muka. Kadang-kadang kan tidak bisa, kalau langsung kan bisa kita tahu, bisa langsung diajari. Kalau daring kadang-kadang kan tidak bisa optimal. Betul. Jadi memang banyak tantangan yang dihadapi sebetulnya dari efisiensi anggaran ini ya Pak. Tapi bagaimana caranya pemerintah? Tapi kan gimana lagi kan memang sudah terjadi gitu seperti ini, dan keadaan ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Semua negara juga terjadi. Malah Indonesia masih aman-aman saja. Kalau daerah lain sudah mengalami krisis, Mbak. Iya, betul. Di Kuba, di mana, tapi Indonesia masih bisa terkendali. Mudah-mudahan ini tetap terkendali terus dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan semuanya, sehingga saling mendukung Indonesia tetap aman dan nyaman. Oke, amin. Itu yang kita harapkan juga ya, supaya ya antisipasi itu tetap kita lakukan, kemudian juga masyarakat tidak terdampak secara langsung. Yang penting masyarakat masih mempercayakan kepada pemerintah, tidak melakukan hal-hal yang provokatif, sehingga masyarakat dan pemerintah saling memberikan saling memberikan input yang baik. Masyarakat percaya kepada pemerintah, pemerintah memberikan hal yang baik kepada masyarakat. Nah, dengan cara apa Pak? Atau apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut mendukung pembangunan di situasi seperti ini ya? Ya, seperti halnya tadi enggak. Misalkan hal-hal yang tidak perlu tidak dilakukan. Misalkan pemborosan, mengurangi kalau yang punya usaha yang bisa menggerakkan perekonomian, merekrut sekitarnya sehingga perekonomian tetap bangkit seperti itu. Yang punya usaha mengembangkan lagi usahanya, sekiranya bisa merekrut pekerja-pekerja daerah sekitar kan seperti itu. Itu yang bisa dilakukan masyarakat, ya. Saling gotong royong lah. Kalau masyarakatnya saling bergotong royong dan mempercayakan kepada pemerintah, tidak saling memprovokasi, dan kadang-kadang provokasinya itu yang Karena terkadang masyarakat mungkin sudah merasa memberikan haknya dalam tanggung jawabnya dalam arti mungkin membayar pajak dan lain sebagainya, tapi tidak betul-betul merasa mendapatkan haknya mungkin Pak ya. Jadi menjaga aja kalau sekarang ini kan masih menjaga untuk aman ini, kita seperti negara-negara yang terjadi seperti itu, kita menjaga aja sudah berat sekali. Jadi kalau masyarakat percaya, jangan sampai tercerai-berai lah ya. Sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak baik, kita sendiri yang rugi nantinya. Betul. Justru di saat-saat seperti ini atau situasi seperti ini ya kita harus kompak begitu ya. Tapi juga sama tetap halnya di mendukung. negara lain seperti di Iran, mereka diembargo selama beberapa tahun tapi masih kuat karena mungkin masyarakatnya kompak, Mbak. Masyarakatnya percaya kepada pemerintahnya, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, masyarakatnya percaya dan kompak melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di daerahnya sendiri, sehingga mereka bangkit sampai seperti ini. Siapa yang nyangka seperti itu, Mbak? Iya, betul. Dan mungkin hal fundamental juga yang bisa kita lihat dari Iran, di sana itu hampir semua masyarakatnya adalah mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu kan, makanya kan hal yang mendasar itu pertama pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikannya kuat, itu akan menjadi kuat, dan terutama kesehatan. Jadi sehat, pendidikan itu saling keterkaitan. Kalau masyarakatnya sehat,
akan berpendidikan. Bisa optimal, Kalau berpendidikan akan sehat, menghasilkan betul. Karena teredukasi, mereka iya, paham bagaimana cara teredukasi. hidup sehat, Cara begitu ya hidup Pak. sehat. Itu saling keterkaitan. Ya betul. Dan itu menjadi prioritas kita Prioritas begitu kita. ya, dan Harus harus menjadi kita sukseskan prioritas bersama. sebenarnya itu. Pak, mungkin ini terakhir, Iya. bagaimana Pak Mahdi melihat arah pembangunan daerah 3-5 tahun ke depan ya, beserta apa harapan Bapak ke depannya? Yang jelas pembangunan ke depan itu harus memberikan skala prioritas, Mbak. Oke. Karena kita tidak tahu dengan kejadian yang global terjadi global pada saat ini. Ke depan kita tidak tahu, apalagi terjadi seperti ini, kan kita tidak tahu sampai berapa lama terjadi seperti ini. Kita dalam melakukan pembangunan memprioritaskan yang betul-betul mendasar untuk kepentingan masyarakat, seperti itu. Oke, Saya kira itu. baik. Dan itu butuh kerja sama kita bersama, Kerjasama begitu ya Pak. iya. Tidak hanya legislatif, tidak hanya eksekutif, tapi juga masyarakat Masyarakat. seluruhnya, pentahelix atau bahkan mungkin hexahelix nih, kita harus bekerja sama begitu untuk menyukseskan pembangunan kita ke depan. Pak Mahdi, terima kasih banyak Terima kasih sudah banyak. hadir di Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Nah, lain waktu kami tunggu untuk hadir lagi di sini, Siap. Pak Mahdi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin. Semoga bisa memberikan manfaat untuk para dulur Jatim semua. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Haji Mahdi SE.SH, Wakil Ketua 2 Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi P3 PSI, Dapil Jatim 3, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo. Sehat dan sukses selalu, Amin, Pak Mahdi. amin. Salam untuk konstituennya yang ada di Akan Dapil. disampaikan nanti. Siap. Dan juga untuk dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan Ngode Ngobrol Bareng Dewan, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.